Mimpin yang adil, sehari doang nih adil. Oh, semua hukum jalanin nih wah. Itu lebih mulia, lebih Allah cintain daripada ibadah dia yang biasa selama 70 tahun. Tapi ingat, Nabi bilang kabar, yang paling kenceng suaranya, jeritannya nanti di yaumil kiamah di neraka Al-Imamul Jair, mimpin yang zalim, mimpin yang jahat. Paling kenceng suara neraka dia. Nabi dikabarin, hati-hati jadinya. Ya, kalau kita jadi pejabat, mimpin dari atas sampai ke bawah, dari presiden sampai gubernur, sampai lurah, camat, lurah, RW, RT, mau manis kayak tawar RT, ya, maupun sampai rumah tangga. Kan ada laki-laki, punya bini 4, bini lagi. Gila yang bini muda nggak punya anak dikasih duit 1 juta sehari. Gila yang bini tua anaknya 10 dikasih duit 1 juta juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia 1 juta buat sendiri, yang atas 1 juta buat 11. Wah, nggak adil lah itu. Nggak bener tuh, nggak bener. Aduin ke ustadz kayak gitu sama Habib, dia domelin. Salasun minal fawakir, ya ini lagi nih. An Fudalah bin Ubaid, sabda Nabi kita Muhammad SAW, salasun minal fawakir, fawakir fakir, ya, 3 perkara yang membinasakan, yang nggak enak, yang bikin susah. Ya, apa itu pertama? Imamun, seorang mimpin. Kalau kita punya pemimpin nih, in ahsanta lam yashkur. Kalau ente berbuat baik, dia nggak ada terima kasihnya, dicuekin. Kita tolongin, kita bantuin, kita sokong, kita angkat, kita pilih, kita tusuk. Dia kepilih, dia cuek aja, tuh namanya tuh mimpin kurang ajar. Ya kan banyak mimpin, banyak gitu. Yang ada begitu, minta dipilih, pas udah dipilih, kabur aja deh, mau dia. Ya, ingat mimpin tuh mimpin diangkat mulia dalam agama sampai Nabi bilang apa? Al-adlus sultan, keadilan, adlus sultan, keadilan seorang raja. Ya, yauman, walaupun sehari doang, dia adil sehari doang nih. Ahabbu ilallah min sab'ina minal ibadah sab'ina sana. Lebih Allah cintai daripada ibadah dia nih selama 70 tahun. Mimpin yang adil, sehari doang nih adil. Oh, semua hukum jalanin nih wah. Itu lebih mulia, lebih Allah cintain daripada ibadah dia yang biasa selama 70 tahun. Tapi ingat, Nabi bilang kabar, yang paling kenceng suaranya, jeritannya nanti di yaumil kiamah di neraka Al-Imamul Jair, mimpin yang zalim, mimpin yang jahat. Paling kenceng suara neraka dia. Nabi dikabarin, hati-hati jadinya. Ya, kalau kita jadi pejabat, mimpin dari atas sampai ke bawah, dari presiden sampai gubernur, sampai lurah, camat, lurah, RW, RT, mau manis kayak tawar RT, ya, maupun sampai rumah tangga. Kan ada laki-laki, punya bini 4, bini lagi. Gila yang bini muda nggak punya anak dikasih duit 1 juta sehari. Gila yang bini tua anaknya 10 dikasih duit 1 juta juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia 1 juta buat sendiri, yang atas 1 juta buat 11. Wah, nggak adil lah itu. Nggak bener tuh, nggak bener. Aduin ke ustadz kayak gitu sama Habib, dia domelin. Wa in asata lam yaghfir. Gila kita berbuat salah, habis kita diinjek-injek, habis kita disalahin. Tuh, nggak enak punya bos kayak gitu. Kita baikin, kita tolongin, kita layanin, kita jamu, dicuekin, nggak ada penghargaannya. Gila kita lagi lengah, lagi error, lagi capek, habis dimaki-maki. Itu jelek namanya, nggak enak punya pemimpin kayak gitu. Kalau bisa ganti ya tuh bos kayak itu, ganti. Yang kedua apa? Wajarun in ra'a khairan dafanahu. Ada tetangga, kalau kita kelihatan baik sama dia, baik bermasyarakat, baik urusan keluarga kita, dikubur kebaikan kita. Seakan-akan dia buta, dia nggak ngelihat kita jadi orang ada tetangga gitu.
Ya. Wa in ra'a syarran, dia lihat, kalau dia lihat keburukan kita nih walaupun kecil nih, oh, asya'ahu, diumumin, digede-gedein media ada. Ya. Gajah di depan mata nggak kelihatan. Semut di atas Monas, lihat kameranya di Monas, gimana nggak kelihatan? Kelihatan jelas. Wah, nggak bener tuh. Kenapa? Dibawa perempuan ke rumahnya. La ilaha illallah, rame banget. Iya, dibawa. Padahal nih orang tetangga kita tidur sama perempuan, tidur sama bininya, tidur perempuan di rumahnya. Kita nggak ngomongin. Ya Allah, rame begini begitu, begini begitu tuh. Yang bikin gak enak, tetangga yang apabila kita berbuat baik ataupun kebaikan-kebaikan kita dikubur sama dia. Apabila dia lihat keburukan kita walaupun kecil, digede-gedein sama dia. Itu gak enak punya tetangga gitu. Ganti tetangganya deh, beli rumahnya deh, usir. Yang ketiga apa? Ya ini dia nih, nggak usah dibaca deh. Wa amra'atun, dan bini perempuan, in hadarta azatka, ketika kita ada di rumah nyakitin mulu tuh bini, ngomong sembarangan. Lo gembel banget bang. Yang lain dia punya rumahnya bagus tingkat, lo masih ngontrak, gembel. Ada bini itu? La ilaha illallah, lakinya kata gembel. Ya Allah, kalau ngomel kebun binatang keluar, ada gak gitu? Sampai diusir lakinya, dia lah jangan usah pulang, nggak punya nggak pulang. La ilaha illallah, nyakitin. Kalau ketemu nyakitin. Hati-hati ibu-ibu ya, sama suami jangan begitu ya. Walaupun surga di telapak kaki ibu, kuncinya yang megang babe. Ingat loh, ini enggak sebel dikawin lagi. Wah, ini bapaknya sialan juga nih. Nafkah di rumah kagak, kawin lagi. Tuh dia tuh, hati-hati tuh perempuan apabila kita ketemu media nih, jalan bareng atau di rumah, nyakitin banget. Makanan nggak disediain, pakaian nggak dicuciin, tiap hari minta duit. Mana lo? Mau ke mall? Nih duit sini 1 juta. Wah, lo galakan dia daripada lakinya. Ada yang gitu? Ada yang gitu? Lakinya mukanya setengah, perempuannya cakep. Lu kalau nggak tuh gue cerein lo. Wah, perempuan ngancam nyerain laki. La ilaha illallah, bego juga lakinya. Wa in ghibta anha khanatka, giliran nggak ketemu aja deh. Aneh bang, neng, aneh keluar dulu deh kantor deh. Jaga-jaga rumah. Kita keluar, dia ngundang laki-laki ke dalam, ke kamar kita. Jangan, ingat ibu-ibu jangan sembarangan ngobrol sama laki-laki. Hatta ipar juga jangan. Oh, itu kan istri abang gue, tuh istri, jangan sembarangan, jangan gampangin. Orang dia mau sama kakak kita, mungkin aja mau sama kita, jangan. Ya, walaupun ipar. Kalau mertua, mantu haram dinikahin. Sampai hari kiamat juga haram. Kalau ipar halal, hati-hati. Ya, ini nggak pernah salaman sama ipar ani semenjak dikawin tuh pada abang ani, adek ani, lebaran nggak salaman. Kalau ipar gue cakep-cakep sih boleh juga. Kagak, emang nggak mau salaman sama ipar. Sebagai contoh pendidikan bahwasannya hati-hati sama kan ada film tuh apa, ipar adalah kok tahu lah. Wallahu alam bisawab. Cukup deh. Yang pertama ahlak nubuwah, 2 waktu puasa, 1 lagi sembahyang. Ya, mengakhirkan sahur dan mensegerakan buka. Kemudian dalam sedekap, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian hadis yang kedua adalah yang nyusahin kita, yang bikin berat kita. Apabila punya pemimpin, punya bos, kalau ngelihat keburukan kita, ngomelnya nggak berhenti. Tapi giliran kita berbuat baik, dicuekin, dianggap nggak ada. Atau punya tetangga begitu juga, kalau ada aib kita dibuka segede-gedenya, tapi kebaikan kita ditutupin. Atau punya bini begitu juga, punya bini, kalau ketemu nyakitin omongannya. Giliran berpisah dia khiyar. Mudah-mudahan Allah hindarkan 3 tersebut, dan Allah berikan akhlak-akhlak nabawiyah dalam hati kita, sehingga kita bisa ikut jalan pada jalan Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ridha, Nabi Muhammad senang sama kita. Allah ampunin dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita yang haram di kitab, yang syarah di kitab, yang bangun di masjid, makmurin di masjid, makmurin di salim kita yang baik semuanya yang kita. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa kesalahannya, Allah terima amal ibadah kita, Allah kabulkan doa-doa kita, Allah berikan hajat permintaan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah angkat segala musibah, makruha, bala, penyakit, kesulitan nimba kita, keluarga kita, orang tua kita, Allah ganti dengan afiat, Allah ganti dengan al-hasanatul mubarakah, dan semoga semuanya panjang umur dalam hayatun thayyibah, bila sampai ajal kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, buat iman Islam, cinta Allah, cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah berkah majlis buat yang ajar, yang belajar, yang hadir, yang layanin, yang cinta, berkah tamah syamilah katsira daimah fid din akhira ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah nafi'ah jami'ah hadratin nabi.